Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya terus selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari persilakan kembali. Pimpinan pujian pada kesempatan pagi ini akan dilayani Bapak Timotius Budiman dengan kakaknya. Kesempatan kita pada pimpinan pujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana keadaan pagi ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pagi ini kita akan bersama-sama berbakti. Ampuni kami kalau kadang kami tidak mengerti dengan rencana-Mu. Biarlah Tuhan yang bimbing kami tetap selalu setia, tetap percaya dalam mengalami kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan kebaktiannya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam kesedihan ini, biarlah langkah kita selalu diasuh oleh Tuhan. Biarlah tangan kasih-Nya selalu memimpin kita di tengah badai yang sama. Dia
kami ya Tuhan, boleh menguatkan seluruh jemaat Tuhan, bahwa setiap langkah kehidupan kami diatur oleh Tuhan, dan Kau memiliki waktu dan cara sendiri untuk menolong kami. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Demikian juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan mengurapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan, kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun di dalam ibadah kita hingga saat ini masih berupa online, namun kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga 33. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 hingga yang ke-33 dengan tema kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang kasih Kristus yang menjadi dasar hidup suami istri. Ketika kita di dalam kehidupan memasuki bahtera rumah tangga, berapa lama kita sudah memasuki kehidupan berumah tangga, kehidupan sebagai suami dan istri? Kita diingatkan betapa kasih Kristus harus mendasari di dalam pernikahan kita. Kasih Kristus harus mendasari di dalam hubungan kita sebagai suami dan istri. Mungkin ada orang-orang yang melakukan pacaran begitu lama, bertahun-tahun, ada yang mungkin 10-15 tahun. Tetapi kemudian ketika mereka memasuki satu pernikahan, ternyata mereka hanya bertahan beberapa bulan saja, atau ada juga yang hanya beberapa hari saja. Begitu ngeri, bukan? Satu kenyataan bahwa ketika seseorang akan memasuki satu ikatan perkawinan atau pernikahan, itu adalah sesuatu hal yang kelihatannya mudah tetapi sulit untuk dijalaninya. Satu kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang mudah dijalani, tetapi sesuatu hal yang sulit kita jalani.
Karena di mana ada dua pribadi disatukan di dalam satu pernikahan, mereka menjadi satu dan bukan lagi dua. Itulah sebabnya sangat disayangkan ketika banyak orang-orang atau muda-mudi yang melakukan satu masa berpacaran yang begitu lama, tetapi setelah mereka masuk di pernikahan mereka hanya seumur jagung saja. Banyak tokoh-tokoh atau figur pernikahan rumah tangga di mana mereka bisa menikah sampai usia pernikahan mereka usia pernikahan berlian 60 tahun. Apakah ketika kita bertanya kepada mereka, adakah satu perbedaan pendapat? Adakah satu percekcokan? Adakah sesuatu perbedaan pendapat? Tentunya ada. Tetapi ketika kita kembali menjajaki atau belajar dari terang firman Tuhan, bahwa satu kehidupan suami istri itu haruslah didasari dengan kasih Kristus. Pada pagi hari ini Rasul Paulus memberikan sebuah kunci bagaimana hubungan rumah tangga yang harmonis yang didasarkan kepada kasih Kristus. Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana seharusnya hubungan suami istri di dalam kehidupan pernikahan mereka. Karena satu pernikahan itu pun adalah satu panggilan Tuhan. Dan ketika kita menjalani panggilan Tuhan di dalam memasuki satu pernikahan itu harus dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada tugas yang harus dijalani baik sebagai istri maupun sebagai suami. Di dalam ayat yang ke-22, Rasul Paulus mengajarkan kepada istri, yaitu istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Apa arti tunduk di sini, Bapak Ibu yang terkasih? Arti tunduk di sini bukan berarti tunduk kepada suami seperti suami ini seorang tuan kecil dalam rumah tangga, ataupun tunduk kepada suami karena dipaksa, bukan satu kerelaan, tetapi ketundukan di sini karena rasa takut kepada suami yang memiliki sifat yang berat, yang beringas, suami yang memiliki karakter yang keras. Tetapi satu sikap tunduk di sini adalah di mana kita belajar tentang satu sikap, di mana kita belajar bagaimana ketundukan itu adalah penundukan diri yang dalam arti istri menganggap bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan suami dikatakan adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ada orang menganggap bahwa tunduk itu adalah satu ketaatan total. Apapun yang dikatakan oleh suami itu harus dituruti tanpa bantahan, tanpa pertanyaan. Apakah demikian arti tunduk? Bapak Ibu yang terkasih, ketika firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi bukan berarti apa yang diperintahkan suami, baik itu yang baik ataupun benar, itu harus ditaatinya. Bahkan sekalipun diperlakukan semena-mena oleh suami, ia harus tetap menerimanya. Ataupun di sisi lain, pihak suami menganggap diri adalah sebagai otoritas yang tertinggi di dalam rumah tangga, sehingga sebagai kepala keluarga, keputusan mutlak ada di tangan suami. Dan bagi istri yang punya hak bersuara atau menyatakan isi hati hanyalah suami. Apakah demikian? Bapak Ibu yang terkasih, arti tunduk bukanlah berarti kita taat total. Apa yang dikatakan harus dituruti, apa yang diperintahkan harus dituruti dan dijalankan. Arti tunduk yang sebenarnya adalah yang pertama, ketundukan istri bukanlah seperti budak kepada tuannya. Ketika kita melihat kata tunduk di sini di dalam ayat 22, sebenarnya diambil
mengambil dari ayat 21, yaitu yang menyatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sehingga kata tunduk di sini sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang ke-21, yaitu arti ketundukan sebenarnya adalah merendahkan diri. Ketundukan istri kepada suami memang memiliki sesuatu hal yang unik di dalam konteks pernikahan di dalam perikop ini. Namun ketundukan ini prinsipnya adalah sebagai sesuatu hal yang bisa kita tunjukkan kepada sesama sebagai orang Kristen, sebagai sesama anak Tuhan. Itu artinya adalah bahwa kita harus tunduk bukan seperti budak kepada tuannya. Yang kedua, ketundukan istri kepada suami itu lebih mengarah kepada sikap hati dan pikiran, bukan sekedar tindakan yang dilihat dari luar. Karena kata tunduk di dalam bahasa aslinya berarti meletakkan diri di bawah. Kata tunduk yang sebenarnya adalah meletakkan diri di bawah. Berarti sikap ini tentunya mencakup ketaatan. Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri taat atau tunduk kepada suami. Jadi ini utama yang ditekankan adalah sikap hati dan pikiran, bukan tindakan eksternal. Apakah artinya ketika seorang istri mentaati suaminya hanya karena gara-gara perasaan takut kepada suami, ataupun nanti takut kalau nanti suami menceraikan sehingga dia akan tunduk dan taat di dalam segala perkara? Tentunya ketundukan yang demikian jelas bukan yang diharapkan oleh Tuhan. Ketundukan di dalam arti bahwa sikap hati dan pikiran kita, di mana kita mau meletakkan diri di dalam ketundukan kita kepada Kristus. Arti ketundukan selanjutnya adalah ketundukan istri karena Tuhan. Menurut budaya kuno waktu itu setiap istri memang wajib tunduk kepada suami. Dan di sini juga Rasul Paulus menjelaskan bahwa ketundukan istri itu bukan sekedar tuntutan budaya, bukan juga sekedar paksaan suami, tetapi motivasi ketundukan di sini adalah bersifat teologis, yang berarti seperti kepada Tuhan, atau karena suami itu adalah kepala istri. Jadi maksud kedua hubungan tadi bahwa kita tunduk seperti kepada Tuhan dan kita tunduk karena suami adalah kepala daripada istri, maka sebenarnya Tuhan tengah merancangkan satu pernikahan sedemikian rupa. Bagaimana ketika Dia menciptakan laki-laki, menetapkan dia sebagai kepala, dan kemudian ketika istri harus tunduk kepada suami. Pada saat sang istri tunduk kepada suami, maka dia pun telah tunduk kepada Tuhan yang telah mengatur susunan perkawinan itu. Dengan dasar seperti itu, maka tidak ada lagi alasan istri tunduk kepada suami. Terlepas dari bagaimana keadaan istri, apakah sang istri lebih pintar, lebih kaya, lebih cekatan, memiliki penghasilan yang lebih banyak. Di luar dari semuanya itu, istri haruslah tunduk kepada suami. Ketundukan istri kepada suami itu adalah bersumber dari Tuhan sendiri. Ketundukan itu harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Di mana ayat ini ditulis dalam bentuk present tense yang menyatakan satu tindakan yang terus-menerus. Di dalam satu pernikahan, kadangkala pasangan di dalam satu situasi bisa berubah karakternya. Tetapi bagaimanapun juga ketundukan sang istri kepada suami itu merupakan sesuatu hal yang tidak boleh berubah. Sehingga kita belajar bersama-sama bahwa ketundukan yang sebenarnya adalah kita belajar bahwa memang karena suami adalah kepala istri, dan bila ketundukan itu adalah kita lakukan sebagai istri, seperti kita tunduk kepada Kristus.
Ketika Rasul Paulus menggambarkan suami, ketika Paulus menggambarkan istri harus tunduk kepada suami, bolehkah suami juga menuntut haknya saja tanpa melakukan kewajibannya? Tentu saja tidak. Sebab ayat berikutnya menjabarkan kewajiban istri, kewajiban suami kepada istri. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Hai suami, kasihlah istrimu. Wah, pasti terdengar begitu berat. Sebab bagaimana kita tahu bagaimana cara Kristus mengasihi istri? Dikatakan kasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ketika kita kembali mengingat bagaimana cara Kristus mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat dengan cara menyerahkan nyawanya. Kristus mengasihi jemaatnya, memberikan keselamatan kepada jemaatnya. Dia rela menyerahkan dirinya demi jemaatnya, menggantikan semuanya, dan dia harus terpancang di kayu salib dan membawa kita kepada keselamatan. Seperti itulah bentuk kasih Kristus. Dan apakah bisa sang suami mengasihi istri sedemikian rupa? Suami mengasihi istri sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Artinya adalah sang suami harus rela mengorbankan dirinya. Tidak bersikap kasar dengan melukai secara fisik atau psikis. Tidak membentak, menghina dan mengejeknya, menjelek-jelekannya, berlaku kasar, atau perbuatan negatif yang lain. Tentunya itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan Kristus kepada jemaatnya. Mengasihi istri bukanlah berarti ketika ada sang suami berkata, "Aku sudah bekerja, aku sudah memenuhi kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga, apa yang semua dibutuhkannya sudah dipenuhi." Ingatlah bahwa suami bukan hanya memenuhi kebutuhan secara jasmani, kebutuhan pakaian mungkin, kebutuhan untuk alat-alat make up, kosmetik dan sebagainya. Bukan hanya hal-hal demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat bahwa ketika pada zaman dahulu ketika Rasul Paulus menuliskan firman ini, bagaimana pandangan istri di luar kekristenan? Ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, sang suami harus mengasihi istri. Istri harus demikian rupa dikasihi, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Menurut pandangan bangsa Romawi kuno atau masyarakat Yunani, hampir semua pada waktu itu menganggap perempuan dianggap remeh. Perempuan dianggap begitu rendah. Demikian juga dalam masyarakat Yahudi, mereka memandang rendah martabat wanita. Karena bagi orang-orang Yahudi, perempuan hanya dianggap sebagai satu insan dan hanya sebagai alat yang dapat diperlakukan semena-mena oleh sang suami. Dalam masyarakat Yunani juga perlakuan lebih buruk. Bagaimana sang istri hanyalah memiliki tugas mengatur atau mengurus rumah tangga, memberi bantuan kepada anak-anak dan suami. Dan bagi suami, istri hanyalah memberi kesenangan saja. Dan pada zaman Paulus, hubungan pernikahan juga sangat tidak dihormati, di mana perzinahan menjadi satu hal yang begitu biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga kembali Rasul Paulus mengingatkan bahwa hubungan pernikahan suami istri, suami harus mengasihi istrinya. Istri bukan dianggap sebagai satu kedudukan yang rendah, kedudukan yang tidak berarti, tetapi wanita adalah harus dilindungi, harus disayangi, dan harus dikasihi. Sehingga dia
dari tulang rusuk, supaya dia dilindungi dan dicintai. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa arti suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat? Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-25, yaitu dikatakan bagaimana Kristus menyerahkan dirinya dan menguduskannya, sehingga sesudah itu ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Kasih suami kepada istri adalah sang suami harus menyerahkan dirinya bagi istrinya. Artinya adalah suami harus memberikan pengorbanan kepada sang istri, sama seperti Kristus yang sudah berkorban kepada jemaatnya. Demikian juga sang suami menyerahkan dirinya kepada sang istri. Dalam arti apa? Yaitu dalam arti dia sungguh mengasihi di dalam bentuk memberikan pengorbanan. Ketika sang suami mungkin bekerja jerih payah mencari uang, karena itu pun adalah bentuk upaya supaya boleh memberikan nafkah kepada sang istri. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana Yakub dikatakan ketika dia mencintai Rahel, dia akan mendapati Rahel sebagai istrinya. Maka saking cintanya Yakub kepada Rahel, maka dia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tetapi 14 tahun dirasakan hanya beberapa hari saja karena cintanya Yakub kepada Rahel. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih, kasih Kristus menjadi dasar di dalam pernikahan. Dalam arti apa? Sekalipun mungkin sang suami begitu bersusah payah mengorbankan tenaga jiwa raga untuk bekerja banting tulang mencari nafkah, tetapi itu ada satu pengorbanan yang diwujudkan sebagai bentuk mengasihi kepada sang istri. Demikian juga yang kedua, dikatakan bukan hanya memberikan dirinya, mau berkorban untuk istri, tetapi dikatakan seperti Kristus menguduskan jemaatnya. Apa arti kata menguduskan di sini? Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya menguduskan di sini artinya adalah memisahkan. Bagaimana ketika sang suami dan istri sudah menjadi pasangan suami istri di dalam satu pernikahan, dan itu adalah satu pasangan pernikahan seumur hidup. Dan ketika istri sudah menyatakan diri sebagai istri bagi seseorang suami, maka sang istri pun harus memiliki satu kepastian bahwa istri mau menguduskan suami. Demikian juga suami mau menguduskan istri. Dalam arti apa? Dia mau memisahkan dirinya. Dia hanya menjadi milik bagi suaminya. Suami hanya menjadi milik bagi istrinya. Itulah arti menguduskan. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang tidak menguduskan pernikahan mereka. Mereka sudah tidak lagi menguduskan pernikahan mereka. Mereka jatuh di dalam perzinahan, sesuatu hal yang tidak Tuhan inginkan sama sekali. Sehingga dikatakan, hai istri, hai suami, kuduskanlah pernikahanmu, karena itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang kekasih, banyak suami yang kemudian menjual istrinya hanya untuk mendapatkan nafkah. Pada satu kali, Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu kami sedang berkantor di Gereja Bromo, tiba-tiba ada seseorang menelpon suami saya, dan ketika diangkat, halo, ini Bapak Pendeta. Oh betul. Dia katakan, saya adalah seorang jemaat yang pernah bergereja di Koblen. Kemudian kami tanya namanya Bapak siapa, dan ternyata kami tidak mengenalnya sama sekali. Dan kemudian dia katakan, kami tanya ada keperluan apa ya Pak? Dia katakan, Pak, saya butuh doa. Anak saya sakit panas Pak. Tolong ke rumah saya. Dan kemudian bapak saya sama Pak Tim berkata, ayo kita datang ke rumahnya. Kasihan kalau memang anaknya dalam keadaan sakit. Dan kemudian kami tanya alamatnya juga. Alamatnya cukup sulit Bapak Ibu, sekalipun di daerah pertemuan, namun pertemuan kuburan masih ada rumahnya itu di belakang rumah orang, belakangnya lagi. Jadi agak sulit mencari alamat Bapak ini. Namun kemudian ketika kami di dalam perjalanan, kami berkata sama suami, apa mungkin ini orang cuma mengerjai kita, karena rumah yang kami cari itu susah sekali Bapak Ibu. Sampai suatu kali kami menemui nomor itu dan alamat itu,
ternyata rumahnya begitu kecil karena dia ternyata tinggal di dalam satu rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah kos-kosan, hanya satu kamar saja dan mungkin hanya 2 kali 3 meter, kecil sekali. Dan kemudian di sana sudah terbaringlah seorang anak wanita. Kemudian kami tanya, sudah berapa lama anak ini sakit panas? Dia katakan sudah 3 hari. Ya udah, kita berdoa untuk anak ini dan kemudian juga kami memberi beberapa sedikit dari berkat yang kami terima ya untuk mungkin membawa anak ini ke dokter dan memberi obat. Tetapi kemudian suami saya tanya kepada bapak ini, "Pak, bapak kerja apa?" "Oh, saya tidak kerja." Loh, kemudian kalau bapak tidak kerja, bagaimana kebutuhan sehari-hari? Sang suami dengan polosnya berkata demikian, "Pak Pendeta, istri saya yang bekerja." Kemudian suami saya tanya, Ibu kerja apa?" Ibu itu dengan polosnya berkata, "Dia melayani pria-pria hidung belang." Dan kata lain apa? Sang suami menjual istrinya kepada teman-temannya untuk melampiaskan hubungan seksual mereka. Itu begitu ngeri, Bapak Ibu. Satu kenyataan yang kami dengar seperti kami disambar petir. Karena sang suami kenyataannya adalah dia tidak bekerja tetapi membiarkan istrinya seolah-olah diperjualkan kepada pria-pria untuk melayani hasrat seksual mereka. Kemudian dengan tegas suami saya berkata, "Bapak salah. Bapak sebagai kepala rumah tangga harusnya Bapak yang bekerja dan Bapak tidak boleh memperlakukan istri demikian." Dan dia kemudian berkata, "Sulit cari pekerjaan, Pak. Harus kerja apa?" Dia katakan. "Berusahalah dan berdoa, pasti Tuhan berikan yang terbaik." Dan kemudian kita banyak ngomong di sana dan kemudian Bapak itu kami ajak untuk datang beribadah di komplek. Datang ke gereja komplek beberapa kali, Bapak Ibu yang kekasih, dan setelah itu dia menghilang entah kemana. Dan beberapa tahun kemudian kami dikagetkan di dalam koran Bapak itu ternyata ditangkap polisi karena perlakuan sang istri sangat tidak tahan dengan perlakuan suami. Dia cerita kepada sepupunya dan sepupunya kemudian laporkan tindakan suami kepada aparat kepolisian sehingga suami istri ditangkap oleh polisi karena perlakuan kepada istri. Itu satu hal yang benar-benar kami rasakan, sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukankah suami harusnya menguruskan istri? Istri hanyalah miliknya dan tidak boleh diperdagangkan ataupun untuk melakukan hasrat emosi, hasrat seksual daripada pria yang lain. Demikian yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih, apa artinya mengasihi istri? Mengasihi istri di sini dikatakan mengasuh dan merawatinya sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Ketika sang suami mengasihi istrinya, dikatakan dia harus mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Mengasihi seperti dirinya sendiri. Ketika kita mengasihi dirinya sendiri, diri kita bersihkan, diri kita mandiin, kita rawat diri kita karena kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian juga ketika suami mengasihi istri, dikatakan dia harus mengasuh dan merawatinya. Sang suami harus menjadi seorang imam bagi istri. Sang suami harus membawa istrinya kepada satu kehidupan yang semakin hari semakin dibawa kepada satu kerohanian yang semakin di dalam pengenalan kepada Tuhan semakin indah. Bapak Ibu Saudara kekasih, itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, rahasia ini besar. Mengapa dikatakan rahasia ini besar? Itulah sebabnya ketika banyak rumah tangga tidak harmonis karena tidak didasari oleh firman Tuhan. Sehingga di dalam ayat 22 dikatakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika sang istri mengasihi, ketika istri tunduk kepada suami, dikatakan biarlah istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga ketika suami mengasihi istri, sama seperti
seperti seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan, maka tidak akan menjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan rumah tangga kita yang kita jalani tidak akan menjadi satu permasalahan besar ketika kita masing-masing hidup mendasari hubungan kita dengan kasih Kristus. Sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan yang lebih besar bagi jemaatnya, kita pun sebagai suami dan istri akan meladani bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Bagaimana juga jemaat harus tunduk kepada Kristus. Karena jemaat tahu apa yang sudah dilakukan Kristus sebagai sang kepala gereja. Demikian juga istri. Istri tahu bagaimana istrinya begitu, suaminya begitu mengasihi dirinya. Maka otomatis istri pun akan tunduk kepada suami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan bagi kita semua, supaya kita semua tidak lagi hidup di dalam kesimpang siuran. Bahwa kadang-kadang ada suami yang cuma mengatakan, hai istri tunduk kepada suami, hanya separuh saja, dan tidak ada dasarnya mengapa istri harus tunduk kepada suami. Demikian juga mungkin istri berkata, hai suami kasih aku, tetapi mungkin hanya banyak menuntut dan tidak diimbangi dengan kasih Kristus yang sudah mereka rasakan dari hari lepas hari. Biarlah kasih Kristus menjadi dasar di dalam hubungan kita sebagai suami dan istri. Karena dengan kasih Kristus itulah yang akan terus membawa di dalam hubungan pernikahan kita menjadi satu pernikahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita boleh setia di dalam pernikahan kita. Kita boleh melakukan firman Tuhan bahwa suami biarlah mengasihi istri dan istri boleh tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga suami mengasihi istri sama seperti Kristus sudah mengasihi jemaatnya. Ini menjadi dasar utama di dalam pernikahan kita. Biarlah Tuhan memberkati pernikahan Bapak Ibu Saudara semua, sehingga kita semua boleh menjalani satu pernikahan dengan satu pernikahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, banyak kekurangan di dalam pernikahan kami Tuhan. Tetapi ketika manakala firman Tuhan disampaikan, kami boleh diingatkan kembali betapa kami sebagai suami ataupun kami sebagai istri, kadang-kadang hidup kami bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami semua boleh kembali diingatkan. Biarlah kami boleh melakukan satu hubungan suami istri yang didasari dengan kasih Kristus. Kami boleh menjalani kewajiban kami sebagai suami dan kewajiban kami sebagai istri di dalam terang firman Tuhan. Karena untuk itulah firman diberikan bagi kami, untuk menjadi landasan, untuk menjadi pedoman, untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan tolonglah kami. Mungkin banyak rumah tangga yang ada di ambang kehancuran. Mereka memiliki niat untuk bercerai. Ya Tuhan tolonglah. Biarlah mereka boleh mengubah bahwa segala sesuatu yang sudah Kristus terancangkan, mereka sudah dipersatukan, bukan lagi menjadi dua, tetapi menjadi satu. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah bisa diceraikan oleh apapun. Kiranya Tuhan menolong pernikahan yang pada saat ini tengah ada di ambang kehancuran. Tuhan tolonglah supaya kasih Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Kasih Kristus boleh mendasari dalam hubungan suami istri, kehidupan pernikahan mereka, sehingga untuk itulah keluarga boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga yang ada, supaya kami semakin mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, sehingga kami semua boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini oleh Pendeta Pusaka Swati. Kiranya berita firman Tuhan pagi ini boleh menumbuhkan kita menjadi berkat dan menjadi kekuatan iman bagi kita semua yang mendengarkan siaran online pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pada kita pada pagi hari ini, beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitan dengan pembahasan sepekan kita.
Saudara-saudara sekalian, pada hari Selasa tanggal 28 April kita akan sama-sama mengikuti pendalaman Alkitab, dan kali ini pendalaman Alkitab dilayani oleh Pendeta Minahan Suteja sama-sama dengan Bapak Natal Sundindra Haryanto, dilaksanakan pukul 6:30 di Damo Harapan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April akan diadakan kebaktian kaum wanita di Bromo, dan kali ini pada kaum wanita akan dilayani oleh Pendeta Susi Raswati pada pukul 5 sore. Kemudian pada malam hari yang dilanjutkan dengan doa malam, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Pondok Ikhtiar pada pukul 7 malam. Hari Kamis, kebaktian tahun minggu kita, kebaktian KPR, akan dilayani oleh Pendeta Minahan Suteja pada pukul 6:30 malam di Damo Harapan. Untuk kaum muda, pada Sabtu depan tanggal 2 Mei, kaum muda akan dilayani oleh Pendeta Susi Raswati pada pukul 5 sore. Saudara, itu atas pekan kita pada kali ini. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan kepada saudara sekalian, bisa memasukkan atau mengirimkan persembahan saudara. Yang pertama, saudara bisa mengirimkan uang saudara yang pertama kepada Bank CMB Niaga, ya, yaitu atas nama Gereja Samasi Surabaya dengan AC 701769868200. Kemudian yang kedua, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara ke Bank BCA Gereja Samasi Surabaya atas nama Ibu Morin Irwanti Karyadi sebagai bendahara gereja kita dengan AC 7280010027. Yang terakhir, sudah bisa memberikan OP di nomor 082232437840 sama Gereja Samasi Surabaya. Saudara, demikian warta yang dapat disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya boleh menjadi perhatian dan juga kita bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan gereja kita hari-hari ini boleh semakin berkembang dan bertumbuh, dan Tuhan yang semakin dipermuliakan. Sekarang mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu buah pujian bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian, mengasihi, mengasihi, mengasihi Yesus. menyaksikan secara online maupun kami yang hadir di gereja Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berkati kami, karena mau memberikan mulia kami di dalam hidup
hidup, rumah tangga, keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk juga menolong bagi saudara-saudara kami yang belum memasuki rumah tangga. Mereka sedang mempersiapkan diri memasuki bahtera rumah tangga. Kau juga akan menolong melalui firman ini menjadi bekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga berdoa bagi saudara kami yang lain, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh, yang membutuhkan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan juga akan menjamah hadir dalam hidup mereka, meneguhkan iman hati mereka. Tengah-tengah wabah pandemi corona pada saat ini, Tuhan hiburkan kami, teguhkan setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar saudara kami akan mengakhiri para kami, dan para menolong, memberkati kami semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali